tak henti-hentinya memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertepatan di episode yang ke-45 ini kita sambung kembali episode yang sempat tertunda. Dalam kitab Ghidhayatul Azqiya nomor 43 baris awal, wazi' bi'audillahi waqtaka wa asrifanna kullam bima huwa la'ikun mutabattila. Wazi' hujamkanlah, artinya kita benar-benar sungguh-sungguh bi'aunillahi, dengan menolong, waktaka, di dalam waktu-waktumu, wa asrifanna, dan gunakan sungguh-sungguh pula kullam mimma huwa laikun, waktu kalian semua dengan sesuatu yang pantas, yang baik. Nah, di dalam kitab ini kita masih diingatkan betapa pentingnya waktu untuk kita semua. Sebelum matahari ini bosan menyinari bumi ini, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ketika kita yang namanya hidup kemudian tidak bisa memaksimalkan modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa waktu ini, maka kita akan menjadi orang yang merugi dan merugi. Nah, makanya tadi dalam awal itu wazi', hujamkan. Kalau dalam memukul itu benar-benar kita memukul. Artinya apa? Dalam waktu itu, ya, dalam waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan, ya, menolong Allah, bukan Allah lemah, tapi apa? Gunakan, ya, artinya semua waktu-waktu itu dengan sungguh-sungguh. Waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sediakan kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Perkara-perkara yang pantas, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang soleh, sesuai dengan aturan agama kita. Makanya waktu kita itu mari sama-sama, pertama kita tetapkan, kemudian kita waktunya bagi, kemudian kita waktunya batasi, dan kita waktunya gunakan. Untuk apa? Tiada lain dan tiada bukan untuk ketaatan dan ketaatan. Ya, untuk selalu ingat kepada Allah dan Allah. Nah, jemaah pasukan zikir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama susun dan rapikan waktu kita untuk menjadikan suatu ketaatan, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wirid-wirid misalnya, melalui zikir-zikir misalnya, ya. Kita apa? Kita sibukkan waktunya itu demi urusan-urusan yang nanti akan mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya dalam ketaatan yang kita lakukan itu, apakah akan menimbulkan sesuatu nanti pada masanya kebosanan? Dan masa di mana kita bosan untuk melakukan ketaatan? Bisa nggak? Bisa, karena kita manusia. Ya, nggak menutup kemungkinan. Makanya di sini kita akan mencari resepnya supaya bagaimana ketika kita mengamalkan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap enak, enjoy, asik, ya, tambah bersemangat. Nah, di situ kita harus tahu malam hari ini. Ya, jikalau jiwa kita ini, ya, jiwa kita itu bosan sebab satu awal amalan-amalan wirid misalnya, kita bosan dengan zikir misalnya, ya, itu bisa seperti itu. Dalam ketaatan kita itu menemukan situasi yang seperti itu, menemukan suatu kebosanan.
Nah makanya kita berpindah dari warna satu ke warna yang lain, dari zikir satu ke zikir yang lain, dari wirid satu ke wirid yang lain. Dengan kata lain, ketika kita itu bosan, cari sesuatu yang baru yang bisa mengasyikkan, cari sesuatu yang bisa menyegarkan. Misal kalau seandainya kita itu zikir saja, di situ kita menemukan kebosanan, ganti baca Al-Quran, ganti dengan sholawat. Nah, oleh karena daripada itu, ya, dengan adanya variasi-variasi yang ada, itu dianalogikan, diumpamakan zikir-zikir yang ada itu seperti vitamin yang ada. Misal ada vitamin A, baca Subhanallah. Vitamin B itu ya Alhamdulillah, dan lain sebagainya, bervariasi. Nah makanya ada alasan kenapa di situ orang-orang arif billah melakukan suatu variasi di dalam amalan-amalan yang dilakukan. Ya karena tadi manusia tidak menutup kemungkinan ketika dia itu melakukan kegiatannya, apapun itu jenisnya, pasti menemukan kejenuhan. Makanya diciptakanlah ya resep-resep oleh orang-orang yang mengerti. Ya tidak hanya kalimat satu saja, tapi banyak yang lainnya. Dan itu adalah merupakan trik atau cara supaya kita bisa lagi bangkit semangatnya, bisa bertambah lezat, dan kita senang ya saat kita berzikir kepada Allah, saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya alasan kenapa ada wirid ini, ada zikir ini, ada zikir itu seperti itu. Kemudian Imam Ghazali berkomentar ya, tentang masalah waktu ini. Bila mana ada orang yang ditanya, siapa orang yang pengen masuk surga? Wah, langsung saya juga sama. Karena apa? Orang yang normal ketika ditanya, siapa pengen masuk surga? Saya pasti. Bahkan di situ ada catatan tanpa hisab pula. Tidak ada hitungannya lagi, langsung ya dia masuk ke dalam surga. Kalau seandainya kita pikir seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, tenggelamkan waktu kita di dalam hidup ini, tenggelamkan waktu kita itu dalam ketaatan dan ketaatan. Jadi seolah-olah dalam diri kita itu ada sinyal, ya, di mana sinyal itu akan menangkap daripada hal-hal yang solid atau yang baik. Ketika yang baik, ketika yang solid, dia akan kerjakan, dia akan lakukan, dia akan dekati, dan dia akan sebarkan. Nah begitu ya, kalau seandainya kita pengen masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga ditanya, siapa orang yang pengen amal baiknya itu lebih banyak daripada amal jeleknya? Maka ketika kita pengen seperti itu, kuasai ya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita semua, tetap dalam kondisi ketaatan dan ketaatan. Itu kunci. Nah ya, persoalannya bila mana bercampur antara yang baik dengan yang jelek, dengan yang buruk dalam diri kita, bagaimana? Ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahagungannya, dengan maha ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang sudah kita lewati, ketika ada kekurangan kita, ada dosa, ketika ada kemaksiatan yang kita lakukan, mohon Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan. Nah, itu adalah sedikit tentang waktu. Tambahkan satu lagi ya, untuk malam hari ini. Dalam ketaatan itu ada petik ketaatan. Nah, ketaatan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain dan tiada bukan adalah salat. Maka di sini ya
selain daripada yang tadi sudah kita ketahui, fa idza bada fajar fasal tafashu'an mutadabbiran bi qira'atin mukammilah. Artinya ketika sudah tampak jelas fajar shadiq tiba, pada saat subuh yang berat, yang masih ngantuk, yang kadang-kadang kita itu berat sekali untuk membuka mata. Nah pada saat itulah ya ketaatan utamanya pada sholat dicontohkan pada sholat subuh ya. Maka pada saat fajar shadiq tiba, kerjakan sholat sunnahnya, kerjakan sholat wajibnya, yakni sunnah dan wajib subuh ya, tapi disertai dengan khusyuk. Nah persoalannya khusyuk itu apa? Ada yang tahu khusyuk? Khusyuk apa khusyuk? Khusyuk ini menang banyak. Waqad ikhtalafu, berbeda pandangan ulama tentang masalah ya khusyuk tadi tafsirannya. Tapi yang jelas ya yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hati kita itu hadir ya, kemudian raga kita itu tenang ya, itu namanya khusyuk. Makanya ulama ada yang mengatakan khusyuk tingkat pertama itu adalah mengerti tentang bagaimana kita mengamalkan ibadah itu sendiri. Nah, kalau kita sudah ilmunya tahu, kantongi tingkat khusyuk yang pertama. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Ditandai ketika kita misal sholat ya, bacaan di sini bibir mengucapkan, dan di hati kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan di sini mengerti dan bisa merasakan. Nah itu adalah khusyuk tingkat pertama. Khusyuk. Kemudian juga yang namanya khusyuk ada yang menganalogikan ketika dia itu la yaltafital musalli yaminan wa shimalan, ketika dia itu ya lagi menghadap ya lagi salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak tahu siapa yang ada di samping kanan samping kirinya. Ya bisa si dia tidak tahu. Nah itu adalah orang yang khusyuk. Nah kemudian juga yang namanya khusyuk itu tadi perpaduan antara jiwa dan raga ya. Nah, makanya hatinya kita ke Allah ya, kemudian nanti ya yang namanya raganya itu mengikuti ya, gerakan-gerakan ya, sebagaimana Rasulullah sholat ya yang sempurna ya, di dalam ketaatan sholat tadi ya, supaya apa? Mendapatkan khusyuk yang sempurna. Karena yang namanya khusyuk itu tidak bisa dibuat-buat, perlu latihan. Supaya apa? Supaya yang namanya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.